Perkenalkan, saya Malisa dengan NIM F10112411058 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Paulina Desita Anggel dengan NIM F10112411027 sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Bangku Belajar Beda Peluang. Tempat kita membahas isu-isu penting dengan sudut pandang yang kritis dan mendalam. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, yaitu ketimpangan pendidikan di Kalimantan Barat. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah kunci masa depan. Tapi sayangnya, akses dan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat masih jauh dari kata merata. Bersama saya, Malisa, sebagai moderator, kita akan membahas berbagai faktor yang menyebabkan ketimpangan pendidikan di daerah kita ini, dampaknya terhadap masyarakat, serta mencari solusi yang bisa kita lakukan bersama. Untuk itu, kita sudah kedatangan Mbak Paulina Desita Anggel sebagai pembicara yang akan berbagi pandangan dan pengalaman mereka. Oke, langsung saja kita memasuki segmen pertama, yaitu memahami ketimpangan pendidikan. Sebelum masuk lebih jauh, kita masuk pada segmen pertama, yaitu memahami ketimpangan pendidikan. Sebelum masuk lebih jauh, saya ingin bertanya dulu ke Mbak Paulina nih, bagaimana kondisi ketimpangan pendidikan di Kalimantan Barat ini? Apa faktor utama yang menyebabkan kesenjangan ini? Baik, ketimpangan pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah serius. Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi. Yang pertama adalah geografis. Akses ke pendidikan di daerah terpencil masih sulit karena keterbatasan infrastruktur, kurangnya sekolah, dan minimnya tenaga pelajar. Jadi bangunan-bangunan yang ada di desa-desa terpencil tuh bangun sekolahnya masih kurang. Dan yang kedua ada ekonomi. Banyak keluarga dari kalangan menengah ke bawah kesulitan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, terutama ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi padahal nih anak-anak mereka nih mempunyai mungkin bisa dibilang pintar dan mempunyai minat belajar yang tinggi. Akan tetapi karena keterbatasan ekonomi, anak-anak mereka tidak bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang ketiga ada kualitas pengajaran. Jadi guru yang berkualitas seringkali lebih banyak berada di kota besar. Sementara di daerah terpencil banyak guru honorer dengan keterbatasan pelatihan. Jadi seperti contoh guru-guru yang di daerah terpencil. Jadi karena kurangnya guru-guru ini, misalnya ya ada guru seni budaya. Jadi di sekolahan tersebut. Nah, selanjutnya Mbak Desita, saya akan menanyakan dari sisi geografis. Banyak yang mengatakan bahwa pendidikan di perkotaan jauh lebih maju dibandingkan di pedesaan. Apakah ini benar? Atau apa saja tantangan pendidikan dari daerah terpencil? Oke, baik. Ya, yang sudah kakak jelaskan tadi memang benar, karena pendidikan yang ada di daerah perkotaan sama pedesaan tuh bisa dibilang sangat jauh ya perbandingannya. Di daerah perkotaan umumnya lebih maju karena sekolah memiliki fasilitas yang sangat lengkap, tenaga pengajar yang banyak, bahkan kompeten dan akses teknologi yang lebih baik. Jadi sekarang ini sudah terlihat bahwa sekolahan-sekolahan yang ada di daerah perkotaan ini lebih unggul dibandingkan dengan pedesaan. Jadi minimnya infrastruktur, banyak sekolah di daerah terpencil yang tidak memiliki bangunan yang layak, bahkan ada bangunan sekolah yang bisa disebut kurang layak dipakai lah untuk anak-anak sekolahan, untuk anak-anak belajar. Yang ketiga ada kekurangan guru. Banyak guru enggan untuk masuk atau ditempatkan di daerah terpencil karena akses yang sulit dan fasilitas yang minim. Yang ketiga adanya kurang sumber belajar. Jadi sumber belajar ini tidak hanya dari ruang kelas atau bahkan tidak hanya dari bangunan, akan
tetapi seperti perpustakaan dan laboratorium serta akses internet. Jadi ini juga sangat diperlukan bagi mereka. Oke, selanjutnya kita akan memasuki segmen yang kedua nih Kak. Dampak ketimpangan pendidikan. Nah, saya akan menanyakan tentang ketimpangan ini tentunya berdampak besar bagi masa depan generasi muda. Bagaimana pengaruhnya terhadap kesempatan kerja, ekonomi, dan kesenjangan sosial di Kalimantan Barat? Baik, jadi saya akan menjawab ketimpangan pendidikan berpengaruh langsung bagi anak-anak yang mendapatkan pendidikan sebelumnya dan anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Terhadap kesempatan kerja ya tadi Kak. Jadi seperti yang kita ketahui sekarang ini pekerjaan atau bahkan peluang kerja itu sangat sulit untuk didapatkan bagi mereka yang memiliki pendidikan yang kurang tinggi atau misalnya pendidikan yang lebih tinggi dari kita. Ketimpangan pendidikan berpengaruh langsung terhadap kesempatan kerja dan ekonomi masyarakat. Siswa yang mendapat pendidikan berkualitas cenderung memiliki keterampilan lebih baik dan peluang kerja yang lebih luas. Sebaliknya, mereka yang mendapatkan pendidikan yang rendah sangat sulit bersaing dalam dunia pekerjaan. Dalam jangka panjang, ini sangat memperburuk kesenjangan ekonomi dan sosial. Kelompok yang kurang pendidikan cenderung memiliki pendapatan rendah, sulit keluar dari lingkaran kemiskinan, dan memiliki akses terbatas ke layanan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi, bagi mereka yang ekonominya sangat rendah, kemungkinan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena itu tadi. Awalnya mereka tidak bisa menyekolahkan anak-anak mereka, sehingga berakibat bahwa anak-anak mereka ini kemungkinan sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena pendidikan mereka mungkin lebih rendah. Oke, selanjutnya nih Mbak, apakah ada data atau contoh nyata nih yang bisa menggambarkan bagaimana ketimpangan pendidikan ini berimbas pada kehidupan masyarakat? Oke baik, tentu ada ya. Jadi ada beberapa data dan saya akan mencontohkannya. Yang pertama, menurut data BPS, angka partisipasi sekolah di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah pedesaan, terutama di tingkat SMA dan perguruan tinggi. Sebagai contoh, di daerah kita banyak sekali anak-anak yang dari desa yang terpencil. Jadi mereka ini bahkan sama sekali tidak mengenal huruf, angka, atau bahkan tidak bisa membaca. Jadi mereka bisa disebut buta huruf karena kurangnya akses pendidikan. Jadi dalam dunia kerja, lulusan dari daerah perkotaan cenderung lebih mudah mendapatkan pekerjaan dibandingkan mereka yang berasal dari daerah terpencil karena perbedaan kualitas pendidikan dan keterampilan yang diajarkan. Oke Mbak Desita, selanjutnya kita akan memasuki segmen ketiga, yaitu solusi dan harapan ke depan. Oke, menurut Mbak Desita nih, apa langkah konkret yang bisa diambil pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mengatasi ketimpangan pendidikan ini? Baik, jadi ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah dari pemerintah sendiri. Jadi pemerintah harus bisa memperbaiki infrastruktur sekolah di daerah terpencil. Jadi pemerintah ini harus turun langsung untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan intensif bagi guru untuk mengajar di daerah terpencil, serta meningkatkan anggaran pendidikan dan pemerataan fasilitas lebih baik. Yang kedua adalah dari sekolahannya. Jadi guru bisa mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inklusif termasuk kurikulum berbasis kearifan lokal. Selanjutnya, meningkatkan pelatihan untuk guru agar kualitas pengajaran merata. Yang ketiga ada masyarakat. Jadi masyarakat setempat harus bisa mendukung pendidikan dengan cara mendirikan mungkin komunitas belajar dan mendorong anak-anak untuk terus belajar dan tidak putus sekolah. Jadi masyarakat setempat atau orang tua
dari murid-murid tersebut harus bisa ikut berpartisipasi. Nah, selanjutnya, bagaimana peran teknologi dalam menjembatani kesenjangan ini? Apakah digitalisasi pendidikan bisa menjadi solusi yang efektif? Baik, teknologi bisa menjadi solusi ya, karena dengan ada pendidikan ini harus tetap diiringi dengan pemerataan akses. Digitalisasi pendidikan seperti e-learning dan platform pembelajaran online sangat membantu di daerah yang sudah memiliki akses internet yang stabil. Namun, bagi daerah yang masih minim akses internet, harus ada solusi seperti sekolah berbasis radio atau pengiriman modul cetak, seperti menyediakan perpustakaan. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong pengadaan perangkat teknologi seperti komputer dan tablet untuk sekolah-sekolah daerah yang tertinggal. Oke, selanjutnya, apa harapan Mbak Desita untuk masa depan pendidikan di Kalimantan Barat? Saya berharap pendidikan di area kita ini semakin merata, di mana anak-anak bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar. Selain itu, semoga pemerintah bisa terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya di kota-kota besar, melainkan di desa-desa terpencil. Yang tak kalah penting, saya berharap masyarakat bisa semakin sadar bahwa pentingnya pendidikan dan mendukung generasi muda untuk terus belajar dan berkembang. Oke, terima kasih banyak kepada Mbak Paulina Desita Angel atas diskusinya yang sangat luar biasa ini. Semoga jawaban ini membantu kalian. Terima kasih banyak kepada Mbak Paulina Desita Angel atas diskusinya yang luar biasa ini. Dari pembicaraan kita hari ini, kita jadi semakin sadar bahwa ketimpangan pendidikan bukan hanya tentang kurangnya fasilitas, tetapi juga tentang kebijakan, pemerataan sumber daya, dan partisipasi semua pihak. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua dan mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan di Kalimantan Barat. Semoga diskusi ini bisa membuka wawasan kita semua dan mendorong perubahan positif dalam sistem pendidikan di Kalimantan Barat. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Bangku Pelajar Beda Peluang untuk diskusi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Malisa dengan NIM F10112411058 sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Paulina Desita Angel dengan NIM F10112411027 sebagai narasumber.